Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Matus karena sudah memimpin doa hari ini. Hari ini anak-anak, apakah ada yang tidak masuk? Tidak, Ibu. Masuk semua ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya hadir pada hari ini. Nah, tapi tetap seperti biasanya, meskipun kalian sudah hadir semua di sini, silakan kalian isi absensi di Google Form-nya. Linknya sudah dikirim di grup WA ya. Silakan kalian buka HP-nya, isi absensinya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah silakan HP-nya diletakkan kembali. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu minta kalian silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Hari ini masih pagi ya? Ya, Ibu. Tentunya kalau masih pagi berarti masih semangat. Ada yang lagi batuk pilek? Tidak, Tidak Ibu. ya. Nah, kalau kalian seumpama lagi batuk pilek berarti kalian harus menggunakan masker atau bisa izin ya. Nah, karena di sini tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Berarti kita tidak ada yang perlu menggunakan masker. Nah, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya semuanya, karena sekarang lagi musim hujan, jadi musim batuk dan pilek. Jadi kalian harus menjaga kesehatannya ya, supaya kalian selalu bisa ikut pembelajaran di sekolah. Nah, karena tadi kalian bilang masih semangat, Ibu pengen tahu semangatnya. Tangannya dikepalkan, tidak perlu berdiri, tapi duduk tegap ya. SMK Bisa. SMK Lestari Bisa. Keperawatan Pasti bisa. Oke, anak-anak, Ibu punya PPT. Silakan lihat PPT-nya Ibu. Oke, saatnya kita belajar bersama Ibu Nay. Sebelumnya, siapa yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Saya, Ibu. Apa Minggu semua? kemarin kita belajar tentang latihan pernapasan dalam dan batu efektif, Ibu. Minggu kemarin kita belajar tentang latihan napas dalam dan batu efektif. Apakah semuanya masih ingat? Masih. Masih ya. Kemudian, nah silahkan dilihat anak-anak. Ibu punya gambar nih. Di gambar Ibu ini ada gambarnya kalender. Kemudian ada seseorang yang lagi megang perutnya. Kemudian ada tetesan darah. Siapa yang mau berpendapat? Ini kira-kira gambar apa ya? Saya, Bu. Apapun. Itu menurut saya gambar orang yang sedang sakit perut. Saya, Bu. Apa Tika? Menurut saya itu gambar orang yang sedang nyeri. Menurut Tika ini adalah gambar orang yang sedang nyeri haid ya. Betul sekali ya, karena di situ kan ada kalender, kan setiap bulan menstruasi, dan kemudian ada orang yang lagi megang perutnya, itu menunjukkan kalau dia lagi nyeri haid, nyeri pada saat datang bulan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ikut dan oke, baik. Di kelas ini, terutama yang perempuan ya, kalau Aidil sama Daiful, Ibu rasa tidak pernah mengalami nyeri ini, ya, karena tidak pernah haid, ya. Nah, untuk yang perempuan-perempuan ini, ada yang belum menstruasi? Tidak. Sudah menstruasi semua ya? Iya, Ibu. Pernah mengalami yang namanya nyeri haid? Pernah, Ibu. Nah, oke. Kalau pernah, biasanya nih, apa yang kalian lakukan? Saya, Ibu. Apa Matus? Kalau saya biasanya tidur atau istirahat, Ibu. Kalau Matus biasanya tidur atau istirahat. Ada
Piranti ya Dit ya. Jadi harus dilihat anjuran minumnya berapa kali seharinya gitu ya Nana ya. Kalau minum obat tidak boleh langsung diminum, harus sesuai dengan dosis yang diberikan dokter. Oke. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemasangan buli panas. Nah untuk tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Yang pertama, nanti kalian dapat menentukan konsep dasar dari pemasangan buli-buli panas. Kemudian untuk yang kedua, kalian dapat menganalisis kebutuhan pemasangan buli-buli panas sesuai pada kasus yang diberikan sama guru. Oke, nah untuk model pembelajarannya sama seperti minggu kemarin, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah untuk penilaiannya kita tetap menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti kalian akan ada post test setelah pembelajaran. Kemudian ada penilaian sikap. Nah untuk yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Untuk KKM-nya masih tetap ya. Jadi KKM-nya masih tetap 75. Anak-anak silahkan kalian amati kasus yang ada di depan. Ibu kasih waktu selama 3 menit ya. Jadi silahkan kalian amati, kalian baca kasusnya. Sudah 3 menit. Siapa yang mau berpendapat tindakan non farmakologi yang tepat dilakukan kepada pasien? Apa? Apa Liza? Tindakan yang tepat untuk pasien adalah melakukan tindakan buli panas. Nah, betul sekali ya anak-anak ya. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan non farmakologi untuk pasien dengan kondisi spasme otot, itu adalah dengan salah satunya pemasangan buli-buli panas. Kita tepuk tangan dulu buat Liza. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu buli-buli panas? Nah, silakan kalian perhatikan video yang Ibu berikan ya. Bang video praktek prosedur pembelian kompres panas dengan buli-buli. Baik Bu, prosedurnya sudah selesai. Apa yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya permisi dulu. Selamat pagi. Jadi seperti itu ya. Nah, anak-anak semalam Ibu sudah bagi grup di grup WA-nya ya. Jadi Ibu sudah bagi kalian kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Apa yang sudah sesuai di grup semalam kelompoknya? Sudah ya. Ibu ada LKPD. Silahkan LKPD ini untuk yang kelompok 3. Di LKPD itu ada kasus. Silahkan kalian baca kasusnya. Nanti boleh kalian untuk menjawab kasus itu, kalian boleh menggunakan mencari literaturnya di materi ajar yang sudah diberikan, atau boleh kalian menggunakan buku, atau boleh juga kalian mencari di internet atau di YouTube. Jadi boleh bebas, silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya informasi. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan di depan ya. Nanti silakan kalian buat PPT-nya sebagus mungkin, semenarik mungkin ya. Nanti kemudian kalian presentasikan di depan. Nah, untuk kelompok 1 nanti hanya mempresentasikan tentang pengertian dan tujuannya. Untuk kelompok 2 nanti mempresentasikan tentang indikasi dan hal-hal yang diperlukan, yang perlu diperhatikan. Untuk yang kelompok 3 nanti mempresentasikan tentang prosedurnya. Paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Oke, kalau paham silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 45 menit. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan aktif ya. Non farmakologi itu yang tidak menggunakan obat ya. Berarti tindakan yang tidak menggunakan obat yang Ibu tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menginformasikan tentang pengertian buli-buli panas dan tujuannya. Apa itu buli-buli panas? Buli-buli panas atau kompres adalah kompres hangat kering dengan menggunakan WWZ untuk memberikan rasa hangat pada daerah tertentu dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukan. Yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah, menurunkan suhu tubuh, mengurangi rasa sakit, memberi rasa nyaman, tenang dan pada klien, memperlancar pengeluaran eksudat dan merangsang peristaltik usus. Sekian dari saya, terima kasih. Ibu, di sini saya akan memasakkan buli-buli panas pada perut Ibu. Permisi ya Ibu. Diamkan 10 sampai 15 menit. Setelah 15 menit, angkat buli-buli yang berada di atas perut pasien lalu letakkan pada tempatnya. Baik teman-teman, sesi pertanyaan akan segera dibuka. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama kelompok dan juga namanya. Saya Devil dari kelompok 2, izin bertanya. Mengapa kompres hangat, kering, atau buli-buli panas bisa mengurangi rasa nyeri? Biasanya kan kalau kompres itu digunakan untuk demam. Baik Daiful, pertanyaan akan segera dijawab oleh anggota kelompok kami yaitu Aidil. Silakan jawab pertanyaan Daiful. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, karena tujuan dari pemasangan buli-buli panas salah satunya untuk meredakan nyeri. Bagaimana Daiful, apakah sudah jelas? Mohon maaf, saya benar mengerti. Baik Daiful, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok? Saya ingin menyampaikan, menurut saya saat kita terkena air hangat maka akan terjadi peredaran darah yang melebar yang akan menyebabkan peredaran darah lancar dan tubuh kita akan terasa lebih rileks sehingga bisa menyebabkan kita untuk mengurangi rasa sakit. Bagaimana Daiful, apakah sudah paham? Siap, paham. Terima kasih kepada moderator kelompok dari masing-masing kelompok karena sudah memandu jalannya diskusi hari ini dengan cukup baik, dan juga kepada kelompok semuanya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berdiskusi dengan baik, kemudian sudah melakukan presentasi semuanya dengan baik dan juga aktif. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Baik anak-anak, Ibu hanya menguatkan dari apa yang tadi sudah kalian diskusikan ya. Jadi tadi terkait pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 1 ya. Jadi begini full, nyeri itu tidak hanya bisa dikurangi dengan obat-obatan, tapi ada tindakan non farmakologi atau tindakan tanpa obat yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Salah satunya adalah melakukan kompres hangat kering atau kita sebut dengan buli-buli panas. Nah, kenapa kok bisa mengurangi nyeri? Ya, tadi sudah disinggung sama kelompoknya kita bahwasannya prinsipnya kompres hangat itu adalah untuk memperlancar peredaran darah. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, maka kita harus menyimpulkan kira-kira pembelajaran apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, Nisa? Saya Bu. Silakan. Pemasangan buli-buli panas tidak hanya bermanfaat untuk kita membantu pasien, melainkan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti saat kita sedang nyeri haid, terus terjadinya keseriusan berolahraga dan sedang mengalami kedinginan. Terima kasih untuk Dita dan Nisa karena sudah menyimpulkan. Kita beri tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi ini kalau kalian ada di rumah enak ya. Jadi kalau seumpama kalian nyeri head, gak perlu lagi menggunakan obat atau pusing harus pakai apa ya. Jadi bisa menggunakan yang namanya pemasangan buli-buli panas ini ya. Nah, kalau sudah
ini ya beli panas. Kemudian tadi seperti yang di video ya, kalau sudah melakukan ini kalian harus observasi area yang sudah dilakukan. Jadi dilihat. Kenapa harus dilihat? Takutnya nanti kalian malah kulitnya melemah, bukan melemah, tapi melupa atau merah atau melepuh karena ternyata kepanasan. Nah, untuk mengantisipasi itu berarti harus diukur dulu suhu airnya, ya. Jadi diukur suhu airnya. Tadi suhu airnya berapa? 40 sampai 50 atau 60 derajat Celcius. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Gitu nah ya. Ibu akan memberikan post test ya untuk mengukur kalian beneran sudah paham apa belum ya. Jadi silakan kalian buka link post testnya, sudah ibu kirimkan di grupnya. Jadi silakan dibuka. Selesai. Anak-anak, kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya dengan materi baru, yaitu materi tentang pemasangan kirbat es ya. Jadi nanti kita akan bertemu minggu depan. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, Ibu minta tolong untuk membaca doa kembali kepada Matus. Silakan. Ibu. Baik, sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Matus. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.